Masih bersama saya Rahaya Par pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat arus pendek listrik, puluhan rumah di Sumbawa ludes dilalap api. Curi motor di puluhan TKP, 4 pemuda di Lombok Timur digerebek polisi. Puluhan pembalap asal 8 negara memeriahkan lomba sepeda wisata di kawasan Mandalika. Empat pemuda masing-masing Fauzan, Asrul Sani, Sahrul, dan Andi Firman digerebek Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena berkomplot mencuri sepeda motor. Keempatnya ditangkap di rumah salah seorang tersangka di wilayah Suryawagi setelah dilaporkan warga yang mengetahui motornya dicuri para pelaku. Saat digerebek, salah seorang tersangka berusaha kabur sehingga ditembak polisi di kaki kirinya. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi di sejumlah wilayah, termasuk mencuri motor dinas kepala desa Mamben dengan merusak kunci motor menggunakan kunci T. Polisi menyita barang bukti 2 unit motor hasil curian dan kunci T. Pelaku ini bersama temannya mengendarai motor, kemudian ketika melihat ada sasaran yang akan dicuri, salah satu pelaku turun dari motor, kemudian menggunakan kunci T, membobol kontak, dan langsung membawa kabur motor milik korban. BB yang diamankan 2 unit motor Honda Vario, kemudian 1 unit motor Honda Scoopy, kemudian ada 1 kunci letter T, kemudian pakaian yang digunakan saat tersangka ini beraksi. Polisi masih mengembangkan kasus curanmor yang melibatkan para tersangka karena diduga mereka telah beraksi di puluhan TKP. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pria berinisial MH ditangkap unit reserse kriminal Polsek Kediri karena mencuri ponsel dan pakaian di rumah pamannya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Dusun Banyubulek Barat, Kecamatan Kediri. MH ditangkap usai melacak nomor IMEI ponsel curian yang dijual pelaku di sebuah konter HP. Polisi juga menyita 1 unit ponsel milik tamu sang paman yang menginap. Selain ponsel, tersangka yang merupakan residivis juga mencuri pakaian dan tabung gas. Berawal pada tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, korban berkunjung ke rumah pamannya yang ada di Banyumulek. Setelah itu pada pukul 04.00 WITA, korban bangun dari tempat tidur dan korban mendapati bahwa pintu belakang pamannya sudah terbuka. Kemudian korban melihat HP-nya sudah tidak ada, dan juga selain HP, 1 buah HP yang hilang, 1 buah LPG 3 kg dan juga beberapa helai pakaian milik adik korban. Tersangka mengakui perbuatannya mencuri untuk membayar utang pada tetangganya. Kesalahan paknya jual HP itu untuk pakai bayar utang. Iya pak, sebeli soalnya itu kan. Bayar utang saya bayarnya. Utang apa itu? Saya itu utang seminjam itu pak, bukan. Saya minjamkan anak saya kan pergi ke Malaysia kan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ya, tidak bisa lepas lah dari 21 kecamatan, dan kita akui memang secara yang hormati. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bersama jurnalis di Kabupaten Lombok Timur mengajak masyarakat menangkal berita dan informasi bohong menjelang pemilu.
Hal itu dilakukan dengan menggelar sosialisasi tangkal hoaks yang melibatkan masyarakat dan penggiat media mainstream, cetak, dan online. Warga diajak mengawasi beredarnya berita bohong, salah satunya dengan bijak bermedia sosial atau tidak menyebarkan berita tanpa mengonfirmasi sumbernya. Menjelang pesta demokrasi, masyarakat juga diminta bijak bermedia sosial agar tidak menimbulkan ketersinggungan hanya karena berbeda pilihan atau dukungan. Pentingnya media, peran media ini sangat krusial di tengah Lombok Timur, dikatakan sebagai daerah yang rawan. Nah, salah satu yang sebagai gatekeepers ini penjaganya itu adalah media. Media nomor satu yang menjadi garda terdepan penyampaian informasi. Jangan sampai penyampaian informasi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwenang atau tidak sesuai fungsinya. Ini yang harus kita jaga. Kami berharap semua media dan juga pegiat medsos melakukan atau bersama-sama Bawaslu mengantisipasi berita-berita hoax. Jadi output dari kegiatan ini tentu kami berharap semua stakeholder, terkhusus lagi para jurnalis, ini menjadi problem solver terhadap media-media yang ke depan di publik itu ada informasi-informasi yang tidak jelas. Selain mengajak masyarakat menjaga kondusivitas, Bawaslu juga mengajak warga menolak isu politik uang dan sara yang rentan memecah belah persatuan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan pembalap sepeda dalam dan luar negeri mengikuti balap sepeda Letop Indonesia yang digelar di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Mengambil garis start di sirkuit Mandalika, ratusan pembalap yang berasal dari 8 negara diharuskan menaklukkan lintasan mulai kelas 48 km, 79 km hingga 141 km. Selain melintasi rute yang menantang, para pembalap juga bisa menikmati keindahan alam Mandalika dan cocok menjadi destinasi wisata olahraga. Kejuaraan sepeda dunia merupakan yang kedua digelar di kawasan ini dengan peserta yang mencapai ratusan orang. Mandalika itu adalah destinasi pariwisata untuk sport tourism. Jadi kami melihat dari sisi akses airport dekat, lalu dari sisi perhotelan sudah oke, lalu dari sisi jalanan di Lombok Tengah ini yang luar biasa, pemandangannya bagus. Jadi kami mudah untuk kami menjual gitu, ibaratnya ya. Peserta mengaku puas dengan keindahan alam Mandalika yang dibalut dengan suguhan rute jalur yang menantang dan memicu adrenalin. Sama rutenya jauh menantang di sini. Lebih menantang di sini. Iya, itu kelebihannya Pak. Di satu sisi rutenya yang susah, tapi ada pemandangannya yang bagus. I've been to many racing circuits around the world, in Europe and in Asia, and this looks great. Well done Indonesia, well done Lombok. Balap sepeda Letop Indonesia by Tour de France diharapkan bisa menggairahkan kunjungan wisatawan asing ke kawasan Mandalika setelah pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.